Buya Hamka, yang nama lengkapnya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, adalah seorang ulama, cendekiawan, dan sastrawan ternama dari Indonesia. Ia lahir pada tanggal 17 Februari 1908 di Tanjung Hulu, Agam, Sumatera Barat. Beliau wafat pada tanggal 24 Juli 1981 di Jakarta. Buya adalah seorang tokoh yang sangat dihormati dan diakui keilmuannya dalam bidang agama, sastra, dan pendidikan. Pendidikan awal Buya Hamka dimulai di sekolah rakyat setempat, lalu melanjutkan ke sekolah agama. Kemudian ia menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Islam di Padang Panjang, Sumatera Barat. Selain itu, pada tahun 1927, ia pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar. Buya Hamka adalah seorang penulis produktif dan memiliki peran penting dalam sastra Indonesia. Salah satu karya sastranya yang paling terkenal adalah Tenggelamnya Kapal Van der Weyck, yang merupakan novel yang sangat berpengaruh di Indonesia dan telah diadaptasi menjadi film beberapa kali. Tidak hanya sebagai sastrawan, Buya Hamka juga dikenal sebagai seorang ulama yang penuh inspirasi dan pemimpin spiritual. Ia banyak menulis buku-buku agama dan tafsir Al-Quran yang berpengaruh, menjadikannya sebagai salah satu ulama terkemuka di Indonesia pada masanya. Buya Hamka meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi Indonesia melalui pemikirannya, karya sastranya, dan kontribusinya dalam bidang agama dan pendidikan. Ia dianggap sebagai salah satu intelektual terbesar dalam sejarah di Indonesia dan terus dihormati oleh masyarakat hingga saat ini. Saat ini biografi Buya Hamka sudah diterbitkan melalui buku novel yang dirangkai atau ditulis oleh Jessica Sheryl. Untuk itu, mari kita saksikan bersama pelauncingan produk buku Buya Hamka karya Jessica yang akan dimulai pada beberapa saat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Andini Putri Ajahra yang akan memandu acara pada peluncuran buku Buya Hamka pada siang kali ini. Sebelumnya saya sudah bersama para penulis dan narasumber serta moderator yang sangat inspiratif yang akan mengupas tuntas tentang perjalanan Buya Hamka tersendiri. Maka dari itu saya akan serahkan langsung kepada moderator Teh Fatia, mangga dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita membuka acara peluncuran buku Buya Hamka dengan mengenal sosok Buya Hamka secara lebih dalam. Buya Hamka merupakan sosok cendekiawan dan juga ulama yang sangat berpengaruh di Indonesia. Untuk mengenal sosok Buya Hamka dalam bukunya ini, saya sudah bersama Kak Jessica sebagai penulis dari buku Buya Hamka dan juga Kak Nafa dari penerbit buku Buya Hamka. Untuk pemaparan lebih lanjutnya kepada Kak Jessica dan Kak Nafa, saya persilahkan. Ya baik, halo rekan-rekan wartawan semuanya yang telah hadir pada acara peluncuran buku karya saya yaitu Buya Hamka. Nah, di sini ya nama lengkap Buya Hamka itu adalah Haji Malik Amrullah Karim. Adalah seorang cendekiawan dengan kecintaannya terhadap sastra dan agama. Beliau juga adalah sosok yang inspiratif rekan-rekan yang tak hanya berkontribusi dalam bidang agama atau keilmuannya, tetapi juga menebarkan kasih dan perdamaian melalui karya-karyanya gitu. Mungkin segitu untuk pengenalan Buya Hamka, boleh dilanjut. Baik, terima kasih ya Kak Jessica. Untuk dari penerbit sendiri nih, sosok Buya Hamka itu seperti apa Kak? Baik, terima kasih moderator dan rekan-rekan sekalian. Mungkin kalau misalnya berbicara mengenai Buya Hamka, ini juga salah satu alasan kenapa Falcon sendiri itu sangat amat berkontribusi dalam pembuatan novel Buya Hamka ini bersama dengan Kak Jessica yang juga merupakan penulis dari biografi Buya Hamka ini. Buya Hamka ini tokoh yang memiliki semangat tinggi dalam berdakwah dan menyebarluaskan Islam. Itu juga kenapa sosok Buya Hamka ini membuat novelnya untuk juga
bertujuan dalam menciarkan agama Islam dalam bukunya. Seperti yang kita tahu ya, ajaran Islam ini yang damai dan penuh kasih sayang. Begitu pula dengan Buya Hamka menuliskan, mendakwahkan syiar Islam itu seperti itu. Kemudian beliau juga kita terkenal ya, merupakan sastrawan yang hebat dengan karya-karyanya seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ya, yang kita tahu itu juga merupakan karya dari Buya Hamka juga yang telah diakui bahkan bukan hanya di tingkat nasional aja tapi di tingkat internasional seperti itu. Sungguh luar biasa ya sosok Buya Hamka ini. Bagi Kak Jessica sendiri, pesan apa yang ingin disampaikan dari tulisan Kak Jessica di buku Buya Hamka ini? Melalui karyanya, saya pribadi menulis Buya Hamka ini karena menyampaikan pesan tentang cinta kasih dan toleransi, tentunya harmoni antar umat beragama. Buya Hamka itu mengajak kita untuk saling menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Baik, mungkin pesannya sangat inspiratif sekali ya sekali karena lebih kemanusiaan. Jadi saya sangat-sangat terinspirasi untuk menulis Buya Hamka. Baik, kalau misalnya dari sisi penerbit sendiri, pesan apa yang ingin disampaikan dari ini? Baik, dalam buku yang kita perkenalkan pada hari ini ya, pada pelauncingan hari ini, Buya Hamka ini menunjukkan semangat beliau dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Nah, pesannya juga tentang pentingnya belajar dan terus berkembang menjadi inspirasi bagi banyak orang. Selain itu juga dalam buku biografi ini juga Buya Hamka memperkenalkan bagaimana kesabaran beliau dalam menciarkan agama Islam ya. Betul begitu ya Kak Jessica? Iya, betul. Baik, wah sangat inspiratif sekali dan sangat luar biasa sosok Buya Hamka ini. Kalau misalnya bagi kami ini generasi muda, pesan apa atau kisah hidup Buya Hamka yang seperti apa yang bisa kami terapkan di kehidupan sehari-hari? Boleh dari Kak Jessica terlebih dahulu? Iya, mungkin untuk pesan untuk generasi saat ini ya, sebagai generasi masa kini yang kita alami pada hari ini, pada jam ini. Nah, kita dapat terus menghargai dan mengenang jasa-jasa Buya Hamka dengan memperdalam pengetahuan kita tentang agama dan ilmu pengetahuannya juga ya. Kita bisa menjadi agen perubahan positif dengan mengamalkan nilai-nilai cinta kasih dan toleransi yang beliau berikan kepada kita semua. Kalau misalnya dari Karafa? Baik, kalau dari saya sendiri seperti yang udah tadi dibicarakannya, kalau Buya Hamka adalah sosok yang menginspirasi sekali ya, betul. Kalau tidak menginspirasi, beliau tidak akan ada di biografi ini gitu ya. Nah, kita tuh bisa terus menginspirasi dan memberdayakan masyarakat itu melalui pendidikan. Karena kalau kata Buya Hamka ya, kalau saya mengutip dalam buku Buya Hamka ini, kalau kamu ingin terkenal maka menulislah, kata gitu. Nah, kalau kita itu menulis itu kita harus berpendidikan terlebih dahulu ya. Kita harus memiliki ilmu dulu sebelum kita bisa menulis kayak gitu ya. Mungkin di sini tuh pesannya adalah pendidikan adalah kunci untuk menciptakan perubahan yang berarti bagi kemajuan bangsa. Maka dari itu, kepada teman-teman nih milenial ya, generasi Z, jangan pernah malas, jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Berarti ilmu itu sangat penting ya untuk diterapkan oleh para generasi muda ini. Baik, sebelum acara ini berakhir, kepada rekan-rekan jurnalis jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Baik, silakan dari rekan jurnalis pertama untuk mengajukan pertanyaannya. Saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Muhammad Darus dari Kompas TV. Ingin menanyakan apa yang istimewa dari buku ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya boleh dari rekan media selanjutnya untuk mengajukan pertanyaan. Saya ingin bertanya, perkenalkan saya perwakilan dari Suara.com. Saya Muhammad Hakim. Kenapa sih banyak kan tokoh inspiratif yang lain? Kenapa Anda memilih tokoh Buya Hamka? Terima kasih. Baik, pertanyaan terakhir sekaligus menutup sesi pertanyaan dalam peluncuran buku Buya Hamka ini. Kepada rekan jurnalis dipersilakan.
Oke, perkenalkan saya Muhammad Muslimin dari detik.com. Pengen bertanya, jika buku ini telah diterbitkan, ini bakal dipasarkan di mana saja, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan jurnalis atas pertanyaannya. Untuk jawabannya mungkin bisa dijawab langsung oleh penulis kita, Kak Jessica. Kepada Kak Jessica, Boleh. Kenapa sih buku ini menjadi istimewa? Salah satunya berdasarkan beberapa periode hidupnya, saya menulis dengan beberapa kelanjutan selanjutnya next hidupnya Buya Hamka, mulai dari masa kecil, masa pembentukan diri, atau disebutnya remaja yang penuh pergaulan sampai pada menjadi anak muda yang bisa dipercaya menjadi sebagai pemimpin, dan juga setelah Buya Hamka itu menjadi remaja, mungkin yang lebih istimewa itu adalah Buya Hamka bisa menjadi pemimpin redaksi pada zaman saat itu, dan juga menjadi sebuah pekerjaan yang memang susah waktu itu ya. Dan istimewanya ini kami juga mengangkat tentang ceritanya ada di Sumatera Barat. Nah, selain itu juga dalam buku ini Buya Hamka ini dekat dengan Jepang. Nah, tetapi selain itu juga Buya Hamka dapat bergaul dengan Soekarno. Jadi yang banyak istimewanya itu karena saya menulisnya berbagai periode ya. Nah, jadi dari masa kecil sampai hingga remaja, hingga sampai Buya Hamka itu dikenal di seluruh dunia. pokoknya kisah hidup Buya Hamka tuh ada pokoknya di buku ini. Betul. Jadi perjalanan hidupnya nanti dibaca. Baik, untuk pertanyaan kedua mungkin bisa dijawab oleh Kak Jessica. Baik, terima kasih Kak Jessica atas jawabannya. Untuk pertanyaan kedua mungkin boleh dijawab kembali oleh Kak Jessica dan Kak Nafa mungkin di sana. Saya dulu mungkin ya, jangan terbit. Nah, kenapa saya memilih Buya Hamka itu sebagai tokoh inspirasi saya dalam menulis novel biografi saat ini? Karena kita lihat ya, Buya Hamka adalah salah satu ulama yang sangat disenangi, pesan-pesannya teduh dan sangat mendidik ya tentunya, sehingga wajar beliau itu diterima oleh semua kalangan, tidak hanya bagi kaum muslimin, melainkan juga Buya Hamka itu dikenang atau dikenal oleh seluruh manusia di negara. Nah, buku ini tuh juga menghidangkan sejarah kehidupan yang tadi saya jawab dari pertanyaan pertama, pemikiran dan perjuangan seorang Hamka yang harus kita kenal secara sempurna. Siapa Buya Hamka dan apa adanya Buya Hamka. Nah, mungkin ini adalah sebuah novel biografi yang saya tulis, dan ini adalah mode klasifikasi baru tentang novel fiksi, tetapi ini adalah novel yang jalannya itu dari kisah nyata yang saya tulis. Gitu. Mungkin dari Kak Nafa ada tambahan? Mungkin dari selaku penerbit ya, saya kenapa saya juga menyetujui Buya Hamka, buku kisah hidup Buya Hamka ini, mungkin ya ada salah satu kutipan lagi di buku Buya Hamka yang beliau bilang, air mata bermata asin itu air mata berasa asin itu karenanya air mata adalah garam kehidupan. Menurut saya itu adalah kalimat atau quotes yang sangat menampar sekali gitu ya, bahwasannya setiap hidup itu pasti selalu ada rasa asinnya, rasa pahitnya gitu. Karena kalau kata Buya Hamka di cerita dalam buku ini, ketika Buya Hamka dijenguk oleh anak dan istrinya ketika di penjara saat itu, katanya kalau misalnya makanan tidak ada garamnya maka tidak akan terasa. Nah, itulah kehidupan, tidak akan terasa kalau tidak ada garamnya, pahit manis kehidupannya. Itulah kenapa saya sangat amat menginspirasi Buya Hamka dan menjadikan Buya Hamka ini adalah sosok yang sangat inspiratif di buku ini. Berarti sosok Buya Hamka ini sangat inspiratif bagi kehidupan kita ya kan? Untuk satu pertanyaan lagi boleh dari saya? Kapan sih Kak buku ini akan diterbitkan dan diluncurkan? Boleh mungkin sama penerbit langsung ya. Boleh langsung. Baik, terima kasih. Ini mungkin saya ambil displaynya tadi ya.
Mungkin kalau untuk launcingan buku itu teman-teman bisa beli di toko buku kesayangan kalian, juga ada di website resminya Kak Jessica selaku penulis, kemudian juga ada di toko-toko online, media online yang juga menjual buku Buya Hamka. Namun saya selaku penerbit mewarning teman-teman, memberi perhatian kepada teman-teman, jangan membeli buku bajakan. Betul sekali ya, jadi menghargai penulis dan kisah Buya Hamka. Betul sekali. Dan mungkin untuk 100 pertama ya, 100 pertama pembeli akan mendapatkan tanda tangan yang ditandatangan langsung oleh Kak Jessica selaku penulis tentunya. Berarti jangan sampai kehabisan ya, yang Betul ada tanda sekali. tangannya itu sangat eksklusif tentunya. Kak. Iya, betul sekali. Kalau misalnya saya boleh tanya nih ya, Kak, pertanyaan terakhir, kapan sih buku ini akan diluncurkan? Oke, adanya press conference pelancongan produk ini, maka dengan ini pula saya luncurkan buku Buya Hamka ini di media-media online dan juga toko buku kesayangan kalian semua. Baik, mungkin cukup sekian acara kita kali ini. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir dalam acara peluncuran buku Buya Hamka. Sebelum kita mengakhiri acara ini, mari sama-sama kita berjanji untuk menjaga warisan intelektual Buya Hamka agar tetap hidup dan dalam diri kita. Kami juga mengajak para hadirin untuk memperoleh buku Buya Hamka dan juga membacanya dengan hati terbuka. Akhir kata, semoga acara peluncuran buku Buya Hamka menggenggam cahaya ilmu dan cinta, ini menjadi ladang ilmu dan cahaya kasih untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran dan dukungannya. Untuk acara kali ini, saya kembalikan ke saya. Baik, hadirin semua, sudah kita simak bersama peluncuran langsung oleh penulis dan penerbit buku Buya Hamka. Saya juga ucapkan terima kasih kepada para media yang sudah antusias mengikuti press conference pembukaan sekaligus peluncuran buku Buya Hamka pada siang kali ini. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada moderator yang telah memandu acara press conference pada siang kali ini. Sebelum saya tutup, akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Saya persilakan kepada para media untuk mengabadikan momen tersebut. Dan saya juga dipersilakan kepada penulis dan penerbit untuk melakukan sesi foto terlebih dahulu. Oke, jaketnya bulat tuh. Ada foto enggak? Enak lah. Saya Anindif Tria Jahra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.